Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dan Al-Quran diturunkan dengan banyak sekali tujuan-tujuan. Salah satu dari sekian tujuan itu adalah Allah turunkan Al-Quran sebagai syifa, dawa. Allah turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, obat dan dawa penyakit-penyakit yang ada pada diri manusia, baik penyakit qalbun yang terdiri dan disebabkan oleh syakkun, keraguan, maupun yang disebabkan oleh syahwat, atau ia obat daripada penyakit jasmani atau fisikis. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum." Telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa shifa'u lima fis sudur, dan ia Al-Quran ini adalah syifa atas penyakit-penyakit yang ada dalam dada kita. Wa hudaw wa rahmah, dan ia adalah petunjuk, pedoman dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Apa yang menyebabkan orang itu sakit dan bagaimana mengobatinya? Singkatnya bahwasanya orang itu sakit disebabkan karena dua faktor. Yang pertama adalah disebabkan karena waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanqa wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Karena orang itu jauh dari petunjuk cara hidup bahagia, menjauhi zikr Al-Quran sebagai pedoman cara untuk mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan itu sendiri. Nah, ini jawaban pertama. Apa penyebab utama menyebabkan orang itu sakit? Karena ia menutup telinga, menutup mata, menutup hati untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala tentang cara bagaimana menyehatkan hati, menyehatkan pikiran, dan menyehatkan jasmani dan rohaninya. Oleh karena itu, penyebab kedua secara umum mengapa orang itu sakit, karena fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratal lati fataran nas 'alaiha. Karena orang itu lari dari fitrahnya, lari dari hakikat kehidupannya, lari dari tujuan hidupnya, lari dari tujuan ia diciptakan, dan lari daripada pedoman yang telah Allah tetapkan bagaimana menjalani hidup dan kehidupan. Ibarat ikan, kalau ia lari dari fitrahnya, di mana fitrah ikan? Hidup di air. Kalau ia lari dari air, maka tunggulah ikan itu akan membusuk. Toir, burung, kalau burung itu fitrahnya adalah terbang kan, dan kalau dimasukkan sangkar, maka lama kelamaan dia akan sakit karena ia lari dari fitrahnya. Kesimpulannya adalah, mengapa manusia itu sakit? Karena jauh dari an-zikri, a'rada an-zikri, tidak pernah menyentuh Al-Quran sebagai petunjuk dan obat. Yang selanjutnya adalah lari dari fitrahnya. Disederhanakan lagi penyebab-penyebab sakit, Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan dalam Tibbun Nabawi, orang itu sakit disebabkan dua hal. Ada namanya penyakit jasmani,
dan penyakit rohani. Yang paling berat bagi seseorang itu adalah penyakit jasmani, penyakit rohani. Dan penyakit rohani itu adalah disebabkan yang pertama adalah asyakkun. Ma mana syakkun? Ragu. Ragu terhadap penciptaan, ragu terhadap tujuan penciptaan, ragu tentang Allah Subhanahu wa taala, ragu tentang kematian, ragu tentang azab alam kubur, ragu tentang prosesi-prosesi di yaumil mahsyar nanti, ragu terhadap surga dan neraka. Keraguan itulah yang menimbulkan penyakit-penyakit, dan akhirnya keraguan itu melarikan, menjauhkan dirinya daripada fitrah yang Allah sudah tiupkan dalam jiwanya dirinya. Maka itulah yang menyebabkan ia sakit, sehingga karena tidak kenal fitrahnya, jauh dari fitrahnya, kadang ia mencari obat-obat selain daripada yang diresepkan Allah Subhanahu wa taala. Penyebab penyakit yang kedua adalah syahwat, dan di puasa inilah syahwat dikontrol dengan baik. Syahwat adalah keinginan-keinginan indan nafsal ammaratu bisu, karena syahwat itu senantiasa karakternya adalah menyuruh seseorang untuk berbuat buruk. Jika orang itu hidupnya hanya hadir di dunia ini memenuhi syahwatnya, maka derajatnya tidak jauh lebih daripada binatang. Ulaika kal an'am balhum adall. Maka jika orang itu menjalani hidup dan kehidupannya 24 jam, orientasinya hidupnya hanya memenuhi isi perut ke bawah, maka sesungguhnya orang itu tunggulah. Penelitian membuktikan bahwasanya kematian sekarang bukan disebabkan karena kelaparan. Saya ulangi lagi, kematian akhir-akhir ini bukan disebabkan karena kelaparan, tetapi kematian di abad ini karena orang kelebihan makan. Dan yang dimakan adalah fast food, makanan secepat saji. Coba lihat, itulah penyebab-penyebabnya, dan itu contoh mengikuti syahwat. Maka bagi kita adalah hadirlah Al-Quran ini sebagai obat. Mengapa dia menjadi obat? Karena dia datang sebagai solusi-solusi kesehatan. Dia mukjizat yang datang mengobati jika ada penyakit hasad, iri, dengki, penyakit ragu, penyakit yang hanya perasaan yang disandari dengan zon-zon dan lain sebagainya. Maka Al-Quran ini datang sebagai obat. Buktinya lagi, betulkah Al-Quran ini juga sebagai obat jasmani? Betul. Seorang sahabat berpergian dan menemui suatu kabilah, Sa'id Al-Khudri namanya, bersama teman-temannya. Kampung ini sangat pelit, memberikan minuman saja tidak mau. Tetapi tiba-tiba suatu saat rajanya, kepala sukunya disengat kalajengking. Tiba-tiba mereka datang kepada Rasulullah kepada Sa'id bin Al-Khudri mengatakan, bisakah kalian mengobati tuan kami yang sedang kesengat kalajengking? Bisa, tetapi kalian memberikan 30 ekor kambing. Apa yang terjadi? Sa'id Al-Khudri hanya membacakan suratul Fatihah, tiba-tiba sengatan bisa dari kalajengking hilang dan sembuh ia. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bisa menyembuhkan jasmani. Oleh karena itu,
Ramadan ini kita mestinya banyak membaca Al-Quran dengan niatkan juga sebagai obat. Karena Al-Quran datang dengan berita gembira. Al-Quran ini datang dengan ancaman. Al-Quran ini datang dengan motivasi, targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib. Selama kita dengarkan, dibuka mata hati kita, mata batin kita, telinga kita, insyaallah justru akan mengeluarkan optimisme, semangat-semangat. Dengan adanya semangat-semangat amal soleh inilah menjadikan kita sehat insyaallah. Jadi kesimpulannya adalah Al-Quran ini adalah wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Al-Quran ini obat bagi orang mukmin dan racun bagi orang-orang yang kafir terhadap Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menguatkan surat Yunus tadi ayat 58. Allah kuatkan qul huwa lilladzina amanu huda wa shifa. Katakan Al-Quran ini adalah syifa, obat bagi orang mukmin dan menjadi petunjuk. Masya Allah. Contohnya kita ke dokter dikasih obat, tetapi pasti ada petunjuknya, petunjuk menggunakannya, maka dia adalah huda. Cara dokter mengatakan menjaga kesehatan begini dan begitu. Kalau kita tidak menjadikan huda hanya sebagai syifa, tidak mungkin juga. Maka selalu 3 ayat yang membahas tentang 3 ayat, yaitu di surat Yunus 58, 57, Al-Isra ayat 82, dan Fusilat ayat 44, selalu kata syifa disandingkan dan dibarengi dengan kata syifa, huda, mau'izah. Kita jadikan Al-Quran sebagai obat, tetapi jangan hanya sebagai obat, jadikan juga sebagai petunjuk bagaimana cara memelihara kesehatan hati, pikiran, dan jasmani. Oleh karena itu, bagaimana cara menggunakan obat? Setiap kita tadarrus di bulan puasa ini, niatkan selain mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkan, ya Allah, segala bacaan saya yang saya keraskan, kemudian telinga saya mendengarkannya, ya Allah, jika ada penyakit-penyakit yang ada dalam diri saya, ya Allah, biarkanlah suara itu masuk ke dalam gendang telinga saya, otak saya, kemudian menyeluruh ke tubuh, ya Allah, usirlah penyakit-penyakit itu. Atau dengan cara apa? Setelah kita membaca Al-Quran, tiup tangan kita, sapu semua badan kita, pegang yang sakit. Atau dengan cara apa? Di malam hari kita tadarrus, kita sediakan air di depan kita, di gelas. Setelah kita tadarrus, kita tiup, baru kita minum, bismillah. Yakin dan pasti, jika ada penyakit dalam diri kita, insya Allah, Allah akan menyembuhkan dengan Al-Quran. Allah menyembuhkan dengan Al-Quran, tetapi syaratnya harus yakin. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala membuka surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada, Al-Quran ini tidak menjadi obat bagi orang yang ragu. Ulangi lagi, Al-Quran ini tidak bisa menjadi obat bagi orang yang ragu kemukjizatannya. Al-Quran ini tidak bisa menjadi petunjuk bagi yang ragu terhadap menjadi petunjuknya. Oleh karena itu, di bulan puasa ini, marilah kita niatkan, setiap kali kita membaca Al-Quran, jadikan juga berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan bacaan-bacaan saya, Al-Quran ini menjadi obat penyakit-penyakit keimanan dalam diri saya, penyakit keraguan dalam diri saya. Ya Allah, jika ada amradul qulub, jika hati ini hati yang masih sakit, hati yang keras, hati yang mayit, ya Allah, hidupkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran ini. Ya Allah, jika ada penyakit fisik, ya Allah, sembuhkanlah dengan bacaan-bacaan saya. Dengan cara tadi, bisa dengan tiupan,
bisa dengan melewat media air atau media-media yang lain yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jika masih gamang hidup dan kehidupanku ya Allah, jadikanlah sebagai syifa, huda, agar saya bisa mampu dan bisa memandang, menjalani hidup dan kehidupan lebih optimis. Karena Al-Quran sudah menjelaskan tentang peristiwa dulu, sekarang, yang akan datang. Dan bagi orang-orang mukmin itu adalah kabar gembira. Dan kalau kita gembira, ia adalah menjadikan kegembiraan kita juga sebagai obat bagi kita. Artinya apa? Kalau kita bisa melihat peta kehidupan kita, maka itulah menjadikan Al-Quran itu obat bagi diri kita. Karena kita mampu melihat step-step dan apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi hidup dan kehidupan itu. Kesimpulannya adalah 3 ayat pada 3 surat yang berbeda, yaitu surat Yunus 53, kemudian surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kemudian qul huwa lil ladzina amanu huda wa syifa. Fusilat ayat 44. Ini menandakan, menunjukkan Al-Qur'an itu benar-benar obat bagi orang-orang mukmin yang yakin dan percaya terhadap Al-Quran dan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan Al-Quran menjadi obat, solusi obat jasmani, rohani, dan fisik kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.